Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin al-malikil haqqil mubin. Fatiris samawati wal ardi wa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita syukur kepada Allah. Pagi hari ini Allah izinkan kita semua untuk hadir di majelis ilmu dalam pengajian, semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, "Mastama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna ayatillah wa yatadarasunahu illa haffat 'alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah orang berkumpul di rumah Allah membaca ayat Allah dan mengkajinya kecuali akan diparingi oleh para malaikat, kemudian dipenuhi oleh rahmat, terus akan turun kepada mereka ketenangan. Makanya kalau yang nggak tenang-tenang ngaji aja, makanya pada ngantuk. Wadakarahullahu biman indahnya, Allah akan menyebut mereka di depan makhluk yang ada di sisinya. Jadi majelis ilmu, termasuk majelis ilmu itu majelis yang berlimpah barokah. Maka kata Nabi kan, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau melewati kebun-kebun surga maka duduklah. Qalu wa ma riyadil jannah, qala majlisul ilm. Apa itu riyadul jannah? Ia adalah majelis ilmu. Ini salah satu barokah yang muncul majelis ilmu itu, seperti dikatakan Rasulullah kan, masalah kata man yalkan sebihi ilman sahabat berbalik berbalik. Meniti jalan menuju ilmu ini kan meniti jalan ya. Dari mana? Dari Utara. Ini kan ke sentral, ini kan ke sentral. Perjalanan Allah berikan padanya, mudahkan jalan padanya ke surga. Dan itu secara ilmiah memang itu terbukti. Perubahan menjadi baik itu terjadi karena ilmu. Sesimpel itu jalan. Ilmunya baik, perilakunya baik. Ilmunya buruk, perilakunya buruk. Yang masuk ke kita apa, itu tumbuh jadi perbuatan. Begitu aja simpelnya. Jadi kalau anak mau jadi baik, dia tahu di tempat-tempat baik pasti jadi baik dengan izin Allah. Kita masuk sekarang materi bab bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas bab taubat ya. Meskipun belum lengkap, kita anggap cukup lah sebagai sebuah materi dasar awal dari tazkiyatun nafs atau tasawuf. Bersyukur kepada Allah. Ini salah satu makom atau terkait dengan pintu untuk membersihkan hati atau untuk memiliki sifat-sifat mulia. Ada yang disebut dengan bersyukur. Jadi pintunya itu ada beberapa. Dari mana kita mulai bab tentang kesucian jiwa itu? Ada yang mengatakan dari taubat, itu kita bahas. Sebagian mengatakan dari syukur. Ada yang mengatakan dari sabar. Makanya taubat, syukur,
bersabar itu pintu pertama. Ibarat kalau masuk rumah ya lewat pintu sini, pintu situ saja. Yang penting udah masuk ke sana. Syukur ini masuk pintu yang mudah, tapi mudah-mudah gampang. Mudah karena bahannya ada. Syukur itu kan bahannya ada, tinggal ngakui aja. Cuma ngakui aja itu rumit orang itu. Yakni mengakukan, menisbatkan karunia kepada Allah. Syukur itu kan itu. Tapi sulit karena ada ego manusia. Dengan bahasa lain, ada ujub yang terselubung yang membuat manusia itu ingin besar, ingin tampak kuat, ingin tampak hebat. Makanya kalau sekarang ada kebiasaan mulai muncul budaya flexing. Dulu lagi flexing kan? Flexing. Jadi kalau mau makan itu nggak dicicipi, tapi difoto dulu. Nah kan makan itu kan yang penting dicicipi kan, tapi difoto dulu. Dan lain-lain. Tentu nggak semua orang memfoto flexing, nggak ya bukan berarti anti foto, enggak. Jadi budaya flexing sebenarnya itu satu paket sejak zaman Rasul. Budaya orang psikologi namanya ego, kalau di dalam bahasa agama namanya ujub. Orang ingin mengagumi dirinya, sehingga karunia besar yang Allah berikan padanya itu diakui dari dia. Kan jadi dia hebat kan? Kalau disebutkan kepada Allah kan Allah yang maha agung. Allah tetap maha agung. Kau akui nggak kau akui, Allah tetap maha agung. Kita ingin numpang-numpang begitu. Jadi syukur ini gampang-gampang sulit. Tetapi harus diakui, Allah menyebut hambanya itu sedikit yang bersyukur. Wa qalilu min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Gitu. Mas tadi dari mana? Aku dari mobil sih. Ketemu siapa ya? Mau banyak orang. Mulai deh, kamu mulai deh. Baik sepanjang 10 tahun, salah sekali aja orang katakan kamu tidak ada gunanya, khianat. Jadi kebaikan 10 tahun itu tidak ada artinya. Coba ya, sekarang kita dikasihkan oleh Allah itu dari sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Terus sakit sekali, kita bilang, ya Allah aku sakit. Karunianya hilang kan? Gak dianggap pada karunia. Padahal Allah nyebut karunia itu banyak, dan Allah menyebut ujian itu sedikit. Tapi yang tampak di kita apa? Ujiannya. Coba di ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau menghitung karunia Allah maka kau tidak akan menghitungnya. Jadi saking banyaknya. Wa ataitum min kulli ma sa'altum. Wa ataitum min kulli ma sa'altum. Dan saya memberikan padamu semua yang kau minta, kata Allah. Tetapi yang banyak ini gak tampak karena ditutupi oleh satu masalah kecil. Padahal masalah itu Allah nyebutnya itu kecil. Jadi Allah memuji manusia itu sedikit. Dasarnya apa? Firman Allah surat Al-Baqarah, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat." Sungguh akan kami uji kalian dengan sedikit dari rasa takut. Kita punya duit banyak, sehari saja punya duit, itu sudah seakan-akan sepanjang tahun gak punya duit. Dan sehari doang gak punya duit, dan itu masih ada duit.
udah kalah kabut gitu, betul ya. Jadi syukur itu gampang-gampang susah. Gampang karena karunia-Nya banyak, tinggal dikembalikan ke Allah. Susah karena ada ego di kita. Ya, secara bahasa syakaro maknanya menampakkan. Syakaro yashkuru syukron itu maknanya menampakkan. Ada bahasa di kalangan masyarakat Arab maknanya unik. Dabatun syakuro. Dabat itu hewan syakuro, yakni pandai bersyukur. Hewan yang pandai bersyukur. Maknanya apa itu? Hewan yang pandai bersyukur itu aslinya maknanya adalah hewan yang gemuk. Sorry ya, sorry. Sorry kata ini. Ini materi ilmu nih, gak ada urusan apapun. Jadi orang Arab nyebut hewan peliharaan yang gemuk-gemuk itu bukan menggunakan istilah dahabatun tamina kan gemuk. Tapi menggunakan istilah dahabatun syakura, hewan yang paling bersyukur. Kenapa bersyukur? Kok gemuk disebut bersyukur? Karena menampakkan makanan yang diberikan oleh majikannya di badannya. Masih ingat nggak orang-orang Betawi kalau anaknya kampleng? Dulu kampleng itu nggak? Lo kampleng kayak nggak dipanen mulu, babe udah siang malam masih makan sama lo, nggak ada buktinya di badan, kampleng mulu. Jadi badan kurus itu dia tidak bersyukur karena dikasih makan nggak tampak di badannya. Jadi bersyukur itu menampak. Orang Jawa bilang kalau ada orang dikasih sesuatu tapi nggak menyebutkannya, namanya orang ngetokno. Oh, yang jauh yang dari Jawa. Ada kan istilah orang ngetokno, yakni tidak menampakkan. Contohnya gini, ini cowok udah kolor, ya, dapatlah pasangan. Karena saking senangnya mertuanya dimodalin semuanya. Ya Allah bersyukur lu jadi mantu tua. Itu orang Betawi ya. Alhamdulillah kamu gelap jadi mantuku. Gitu. Saking senangku karena ini anak semata wayang orang gelap nikah besok sebelum deh. Lah gelap gue orang boleh lah datang pada gue. Tapi aku bersyukur anakku wis gelap nikah. Sak mono ditolak. Ini wae, gak usah minta modal ke bapakmu, aku wae kami. Jadilah dia saudara kaya. Datang temannya, woi, kamu sekarang udah sugih. Mertuamu apaan? Mertuamu beli. Mertuanya jadi apa? Oh, ya be, orang nyetok no. Paham ya? Mau dikasih dari kecil ke orang nyetok, nggak menampakkan bahwa itu pembelian mertua. Nah, demikian secara bahasa kita diberi oleh Allah tidak nyetok. Ya Allah ini darimu. Anakku kok ganteng? Siapa dulu mamanya? Itu nyetok nggak jenis? Lah anakku kok pintar banget? Lah bapaknya dulu. Makanya tak kamu itu kalau bikin anak ikut aku. Jadi yang tampak siapa? Bapaknya. Ini kalau aku tadi nggak datang bubar perusahaan. Itu yang tampak siapa? Dia. Karunia Allahnya. Makanya kufur nikmat, kufur itu berarti akan kufur dunia. Secara bahasa Quran menutupi bahwa itu pemberian Allah, ditutupi sama bahwa ini karyaku. Oke, bisa. Nah, di bab ini kita harus paham betul, masih bahasa dulu ya. Asli semua yang terjadi di alam semesta, meskipun itu kau dikasih oleh Allah ruang usaha, usaha itu tidak besar. Ini harus sadar.
Saya menyadarkan para ilmuwan, orang-orang pintar nggak gampang menyadarkan mereka. Karena orang pintar itu merasa orang hebat, semua hasil ini karyanya karena kehebatan. Padahal kalau kita hitung jumlah variabel untuk menghasilkan output X yang kontribusinya kita dihitung secara benar ya, kita nggak ada 1%. Contohin apa? Output apa sekarang? Sebutin kepada saya. Output sehat. Apa yang kita kontribusikan sehat? Paling banter itu 4. Makan benar, istirahat baik, mikir rileks, terus istirahat cukup. Emang variabel sehat itu doang. Yang mengendalikan udara siapa? Mengendalikan matahari siapa? Yang mengendalikan tikus itu siapa? Emang kalau kamu tidur mas kamu aku makan bagus, aku udah sudah cukup. Setiap malam tikusnya berayani kue. Ya iya, cuma kita nggak anggap itu variabel karena di luar kendali kita. Cara berpikirnya nggak gitu. Di luar kendali namanya apa itu kalau di konser? Pokoknya di setris paribus udah ditaruh di luar aja karena di luar kendali. Yang kita anggap variabel yang dalam kendali. Padahal yang di luar kendali itu jauh lebih banyak dari yang di dalam kendali. Sekarang ada orang kaya, apa variabel utama? Variabel utamanya apa sih? Harus ada kekayaan. Yang punya kekayaan siapa? Harus ada emas, harus ada ini, harus ada. Nah, kalau kamu rebut yang direbut gak ada, jadi kaya gak? Kita kan hanya cuma memindah kekayaan. Orang kaya itu memindah kekayaan dari orang ke kita, dari bank ke kita, dari orang-orang ke satu orang kita pindah ke toko kita. Itu loh kerjanya. Kekayaannya aslinya ada di mana? Di semua orang itu kekayaan. Kita pindahkan. Dan orangnya naik. Nah, jadi kami ulangi lagi. Jadi secara bahasa syukur itu menampakkan. Maka situasi orang syukur itu menampakkan. Kok ganteng sekali? Iya, ini mah bawah kita. Itu ciptaan Allah. Anak orang sih ganteng kayak anakmu. Insya Allah tak doakan bisa ganteng. Insya Allah. Kalau Allah ngasih mah, karena aku gak ganteng. Oh insya Allah. Bapak gak ganteng, ibu gak ganteng, jadi ganteng. Oh, gimana? Itu mujizat namanya. Jadi orang dikasih kesempatan ya Allah. Oh terjadi di mana-mana. Emang kebalik-balik kan sering. Bapak ibu pintar anak awal terjadi. Bapak ibu anak pintar terjadi. Pemberian Allah. Jadi kalau pas kebetulan ketemu kita bersyukur. Kalau enggak ya kita sabar. Sesimpel itu iya. Ngomongnya sama bapak ya. Kelakuannya ya. Oke, secara istilah ini ada banyak definisi syukur, tapi yang paling simpel dan komplit bunyinya syukur adalah mengakui bahwa kenikmatan ini semua pemberian Allah, ya, dan menyebutkannya, mengakui dan menyebutkannya, kemudian menggunakannya untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Orang lagi ya, syukur adalah mengakui kenikmatan ini pemberian Allah dan menyebutkannya, kemudian menggunakannya untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Jadi dari definisi ini ada 3 komponen syukur. Pertama, syukur dengan hati, asyukru bil qalbi. Bentuknya pengakuan. Memang dia ini ngaku bahwa ini pemberian Allah, bukan dari aku. Kamu kok sehat sih, Ben? Umur 70. Ya benar. Iya, emang kalau kamu tuh usaha lah, sekedar usaha aja. Emang diakui benar-benar merendah pada Allah. Gak pantas seorang mukmin
Mengakui kenikmatan yang Allah berikan, diakui dengan engkau kita siapa? Emang kita menciptakan kenikmatan? Kemudian Allah semua. Kamu kok bisa punya mantu bagus itu dari mana? Nemu di jalan. Yang berat, gak mungkin. Serius, nemu di jalan. Tahu tiba-tiba mau sama anak. Serius, ya usahanya gitu-gitu aja. Ya ketemu Ustaz cari mantu dong, gitu-gitu doang. Kamu juga bisa minta sama. Dia aku betul di hati ini pemberian Allah. Tidak ada satu pun yang diakui dari dia. Ini butuh kebesaran jiwa, butuh kerendahan hati. Makanya orang congkak gak punya syukur. Awalnya congkak pada orang, lama-lama congkak kepada Allah. Makanya sejengkal jadi kufur. Apalagi semua itu mau gigimu kok masih rapi ya? Ya segitu aja. Alhamdulillah. Jadi benar-benar dirinya hilang. Itu adalah bahasa. Dirinya nggak ada apa-apa. Jadi itu ada pengakuan. Ini yang paling penting, pengakuan dia. Makanya orang ujub, orang sombong nggak mungkin bisa bersyukur. Dia pasti akan mengakui diri. Meskipun bahasanya masih alhamdulillah, alhamdulillah ya anakku pinter, kayak anakmu. Tapi pasti alhamdulillah, karena belum ada pengakuan di sini. Insyaallah. Yang kedua, menyebutkannya. Makanya ngomong alhamdulillah. Pujian ini, pujian itu ganteng apa tadi itu milik Allah, bukan. Dan kita diajari menyebut karunia itu memang dikembalikan kepada Allah. Diajari sekecil apapun karunia, tapi itu semuanya besar. Kita baca Alhamdulillahilladzi awastaba adhaba anil adha wa amal. Itu apa itu? Keluar dari kamar kecil. Kira-kira orang di kamar kecil keluar dengan baik itu karunia besar atau karunia biasa? Padahal hari-hari sekali aja nggak bisa keluar. Sekarang keluarnya jalannya kebalik. Tahu kan namanya orang khusus kulit main ke atas, operasi loh. Sekali aja. Ketika keluarnya dalam kualitas yang tidak pas, terlalu kental atau terlalu encer. Kalau terlalu kental keluar nggak bisa. Terlalu encer keluar. Yang ngatur itu siapa? Ini perkara gampang kok. Berikutnya keluarnya waktunya nggak pas. Pas di pelaminan keluar, ayo. Allah atur keluarnya di jam sekian, di aku. Subhanallah. Detox itu yang akhirnya proses jadi keluar itu dimulainya jam 4 pagi. Jadi secara fitrah manusia sejak zaman Nabi Adam orang keluar itu setelah itu. Jadi Allah keluarkan dulu. Detox itu badan ini kau tinggal di mana saja, mau jamnya berapa, detox itu pokoknya sebelum subuh. Sebelum subuhnya kita sama sebelum subuhnya orang Afrika beda banget. Kalau 3 jam, kita jam 6 misalnya, orang Afrika udah jam 10 malam. Tapi detoxnya tetap pada subuh. Jadi jam badan ini bukan pakai jam itu. Jam badan ini pakai jamnya matahari. Allah udah atur. Detoxmu itu bukan pakai jam 1, 2, 3 ini. Makanya gak usah ngarang-ngarang bikin jam. Jamnya kita emang jam sirkel matahari. Begitu matahari menjelang, itu seluruh badan yang ada di area itu mengalami detox. Allah atur ini. Begitu detox keluar, terus sholat atau sholat terus detox keluar, sarapan berangkat. Enak. Yang atur siapa? Coba kalau agak
kurang teratur gitu. Kadang pagi, kadang siang, kadang tengah malam, udah enak tidur nih, detox. Jam 12 malam, enak. Kita rasa itu karunia. Masya Allah. Jadi kita sebutkan alhamdulillah. Makanya di orang-orang tasawuf yang klasik ya, kalau makan itu saya diajari betul, saya datang ke salah satu kiai di Jepara. Dia termasuk pimpinan lah di Aksobati. Terus saya tanya, ini latihannya apa? Riadanya apa? Ya latihannya itu di alam ini, gitu. Orang Jawa kahanan, ngerti kahanan nggak ya? Ngerti kahanan. Masalah Jawa ada ya kahanan. Jadi ini latihannya apa sih riadanya? Ya kahanan ini deh. Nah itu dikir-dikir apa? Ya itu kan berpemula. Jadi latihan kita berdasarkan nafas itu ya di hari-hari itu. Contohnya gini deh, kalau kita makan nih, kalau orang di Aksobati itu makan nih, ada satu nasi itu saupo itu apa? Satu butir nasi, sebutir. Sebutir nasi ini waktu dimakan itu direnungkan dulu awal-awal. Ini datang dari mana? Yang buat siapa? Betul kan? Emang bisa kamu bikin butir nasi? Kalau kau bisa mensyukuri satu butir nasi, nanti baru bisa mensyukuri satu suap nasi. Dari satu suap nasi kau bisa mensyukuri satu piring. Gitu Bu, jangan marah-marah mulu kalau suaminya nggak punya duit. Untuk membawa satu butir nasi kalau nggak Allah kasih itu nggak dapat. Jadi harus alhamdulillah gitu. Ini bukan nomor di mobil. Kita hanya melakukan dikasih ruang usaha, iya. Tapi yang ruang yang Allah berikan. Kalau nggak diberikan, juga nggak perlu kita kerjakan dan juga nggak bisa kita kerjakan. Kalau kita kerjakan yang bukan ruangnya juga nggak memberikan hasil. Contohnya misalnya, kalau ada cicak terus mau lompat-lompat kayak kijang, dapat duit nggak malah? Dapat makanan nggak? Ruang usahanya cicak itu cuma nempel terus gini. Nanti nyamuknya datang. Gitu. Usaha dia yang promo itu. Tapi kalau cicak itu misalnya dia ikut-ikut lompat kayak singa, dapat makanan enggak? Malah enggak. Ibu-ibu supaya dapat makan, usahanya apa? Kita dikasih ruang usaha oleh Allah. Hanya itu. Ruang saja Allah yang menentuin. Bagi anak kecil nangis, bagi istri ya nangis. Bapak-bapak ya kerja kemana-mana dan seterusnya. Itulah ruang usaha yang Allah berikan kepada kita. Ya, yang berikutnya menggunakan karunia itu untuk yang Allah ridhoi. Saya berikan contoh gimana itu sebut orang tidak tahu diri kalau menggunakan karunia untuk yang di luar yang diinginkan oleh pemberinya. Ini contoh dulu. Ada orang naik bus kota, terus ada pengamen jam 6 pagi, pengamen, Pak tolong udah gak makan 3 hari ini bau nih, memang belum lagi gitu. Jadi 1000 tidak berarti, nyanyi gitulah. Di kami berarti 1000 tidak berarti, Bapak dikasihlah ada orang kasih 20.000. Ini Bang, belum makan segera. Itu kasihan banget sih lu. Pas turun,
Bukan beli makan, beli rokok. Turun nggak? Tadi katanya lah rokok turun. Lo katanya tadi minta makan beli rokok. Makan di sini. Nah, kira-kira macam itu. Menggunakan yang tidak ia sukai. Ada seorang anak muda, gitu. Jetis itu nggak jetis, nggak penting bahasa jetis. Berarti nggak orang Jawa di sini. Duduk mojok gitu. Lewat ngapain deh? Ya Pak dari kerjaan. Ya udah berapa lama di sini? Udah seharian. Ya udah mau ikut aku. Kerja apa kan dia? Ini ikutlah dia jadi UB ya. Tapi nanti bantu di rumah dia Pak. Wah senang dia. Kasih kerjaan. Nah dikasihlah telepon. Nah justru anak ini menggunakan teleponnya meraih istri bosnya. Itu namanya apa? Melunjak. Jadi orang yang menggunakan karunia Allah itu menentang Allah itu namanya melunjak. Melunjak itu bahasa Arabnya kufur. Namanya nggak tahu diri. Jadi memang belajar agama perlu dibahasakan bahasa, kalau enggak terlalu absurd konsepnya. Jadi kalau melihat syukur itu berarti ada pengakuan di hati, terus dinyatakan, dan karunia yang Allah beri digunakan untuk yang Allah ridhoi. Kita dikasih otak, otaknya dipakai mikir yang baik. Kita dikasih sehat-sehat dipakai untuk ibadah. Kita dikasih harta dipakai untuk yang baik. Kalau ada orang menggunakan karunia di luar yang Allah berikan, patutnya dicabut atau enggak? Tadi begitu dikasih duit bukan pakai belanja, malah pakai rokok. Enak aja sama rokok, mending berdiri aja loh kita kasih. Nah, kita dikasih harta pakai juta Allah dicabut. Itu namanya lagi kafartu inna lillahi. Kalau kau punya ada pun berarti enak aja dikasih bukan malah taat malah logik loh ya. Jadi kalau kita syukur ditambahin logik, Quran itu logik. Kalau kufur cabut, nggak modal tentang sama yang memberi. Kita kerja di perusahaan, dikasih modal, dikasih budget, dikasih mobil, dikasih apa, dipakai menggerogoti perusahaan, cabut. Betul nggak kira-kira? Dikasih mobil dinas, dikasih mobil apa, malah dipakai untuk menggerogoti perusahaan. Itu perusahaan hancurin aja. Berarti namanya pengkhianat. Paham ya? Jadi syukur itu kalau lagi areanya bukan hanya mulut. Pertama kali hati, bentuknya pengakuan. Bahasa Arabnya i'tiraf. I'tiraf bi anna an-ni'am min Allah Ta'ala. Pengakuan bahwa karunia ini diakui betul-betul. Tidak ada satu klaim dirinya ikut apapun. Iya, tapi kan aku usaha itu datang dari Allah. Emang badannya mintain siapa? Yang otaknya mintain siapa? Kita usaha iya, tapi asli otaknya itu siapa yang minta? Jadi itu namanya ya hanya tampak aja kita berusaha. Hakikatnya kan juga enggak. Yang kedua dinyatakan. Makanya dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah. Sampai nanti kita bisa alhamdulillahi ala kulli hal. Kita memuji pada Allah untuk segala hal yang berjalan. Supaya kita berkarunia semua ya. Terus ketiga digunakan untuk hal yang Allah beri. Itu betul. Menggunakan kenikmatan waktu, menggunakan kenikmatan otak, menggunakan kenikmatan pikiran, menggunakan kenikmatan badan, menggunakan untuk semaksimal mungkin meraih dari Allah Subhanahu. Ya, ini secara bahasa. Kalau ayatnya banyak sekali masalah ayat ya, dan itu bentuknya ada yang bersifat ajakan, ada bersifat perintah. Wa in tashkuru yardahu lakum, kata Allah, bersyukur Allah akan diberi. Nah, oleh karena itu
Allah dorong hambanya untuk bersyukur bukan karena Allah butuh syukurnya, karena fadilahnya besar sekali. Jadi fadilah syukur yang pertama ini ya. Fadilah syukur yang pertama paling gampang dulu, insya Allah kalau kita bersyukur nikmatnya bertambah. Wa in syakartum la azidannakum. Para ulama mengatakan ini rumus pegangi Quran. Kalau kau bersyukur, kami akan tambah. Berarti kalau nggak nambah, itu tidak bersyukur. Sesimpel itu cara begitu. Sekarang Ibnu Qayyim mengatakan standar hidupnya orang itu selalu bertambah dan meningkat. Kalau nggak tambah, nggak meningkat, salah satu yang harus dievaluasi adalah syukur. Sekarang kita sebut, kita pernah bersyukur nggak jadi orang beriman. Kalau iman kita nggak nambah, jangan-jangan kita nggak pernah bersyukur jadi orang beriman. Gitu ya, jadi orang beriman doang mah. Kalau tajir baru. Jadi kalau iman kita nggak nambah hari ini, jangan-jangan kita nggak pernah bersyukur iman ini. Kenapa imannya stuck begini? Kita bersyukur nggak sekarang sehat? Bersyukur nggak bisa makan 3 kali? Bersyukur nggak? Jangan diterusin. Bersyukur nggak punya istri? Kenapa? Karena kalau bersyukur kau makan. Makanya jadilah suami yang tidak bersyukur. Supaya nggak apa. Ya. Jadi rumusnya memang kalau syukur Allah tambah. Bersyukur atas pemberian Allah, ada anak, bersyukur. Jadi kalau kita ingin tambah karunia, bersyukur. Karunia apa? Yang kedua, dengan bersyukur, insya Allah kita semakin sahabat, semakin bahagia. Nah ini hidup sebagai saya katakan, hidup itu kan hanya ada satu pilihan dalam Islam. Kita disuruh berbahagia. Ya, sedih itu adalah hal yang dihindari. Ini rumus hidup. Jadi Islam menyuruh umat manusia untuk hidup bahagia dan menghindari kesedihan. Dalilnya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakan dengan karunia dan rahmat Allah, maka berbahagia. Kita sudah berlimpah rahmat, berbahagia. Jangan sedih. Dasarnya hadis Nabi mengajarkan kepada kita tentang doa tidak sedih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Terus kepadamu dari gundah gulana dan sedih. Jadi momen itu bagus terhindar dari kesedihan. Jadi hidup harus bahagia. Cuma orang terkadang tidak tahu rumus bahagia. Materialisme merumuskan bahagia itu seberapa ia dapat, seberapa ia punya, baru bahagia. Islam merumuskan bahagia itu bagaimana kau menyikapi terhadap. Bahagia terletak pada bagaimana kau menyikapi, bukan apa yang kau dapatkan. Sama-sama punya rumah ukuran 6x6. Yang satunya rumah kadang-kadang raya, punya anak 4 taruh mana ya, kalau cuma 2 sedih gak jadinya. Tapi kan alhamdulillah rumahku kayak sunnah Nabi. Memang rumah Nabi kan 4,5 kali 7,5 kali 10. Ya 10 kamar. Bisa aja. Alhamdulillah ada tempat berteduh, tidak kehujanan, tidak kemanasan, ada tempat berkumpul, ada tempat. Alhamdulillah. Orang bilang sempit, aku bilang luas. Orang bilang jelek, bagiku indah sekali. Hidup kan tentang pandangan kan.
Betul nggak? Hidup itu tentang pandangan nggak? Sekarang mau nanya, batik A bagus apa enggak? Kan pandangan kan? Jadi kalau objek A, kalau kita pandang indah ya indah, kita pandang jelek ya jelek. Jadi hidup itu memang pandangan. Sawang sinawang. Makan di hotel bintang 7. Biar sekalian aja. Kan ada bintang 7 di Gunung Sekali atau Bogor. Atau makan di pematang sawah, enak mana? Kalau orang mengatakan enak di pematang sawah, berarti dia jarang ke sawah. Tapi kalau orang enak makan di hotel bintang 7, berarti dia jarang ke hotel. Jadi dunia itu enaknya itu justru yang jarang itu. Makanya katanya suami itu bagusnya sering ketemu, jarang ketemu. Ya Bapak kerja di luar kota ada. Betul kan? Orang kota bilang makan di pematang sawah itu orang desa enaknya apa setiap hari. Enak yang dibilang. Jadi kan hidup itu begitu kan. Anak-anak muda bilang rumah itu kalau seluas lapangan bola baru tuh. Itu kata anak muda. Tanya pensiunan, enak mana? Luas atau mau sempit? Saya tuh bertemu sebagian orang-orang pensiun yang rumahnya luas. Ya Allah, Ustaz mau jual rumahku pusing. Manggil nenek itu lama jadinya. Aku mau yang sempit, jadi aku di kamar ya, tempat masak di situ, makan di situ, udah situ aja, udah sekamar aja. Jadi pensiunan yang sudah agak aki-aki itu maunya punya rumah sekamar supaya dekat aja di situ, muter-muter, dan manggilnya bisa teriak-teriak. Saya enggak. Hah? Enggak gitu. Berarti belum pensiun ya? Paham ya? Jadi tergantung komandan. Tergantung komandan. Jadi sebenarnya punya istri putih atau coklat ya? Bagi orang coklat, kita kan orang coklat, punya istri putih itu wah. Variabel putih di Asia Tenggara itu variabel utama kecantikan. Jadi cantik itu harus pertama kali putih. Tapi putih ini nggak berlaku bagi orang Eropa. Yang tidak apa? Yang coklat, eksotik. Jadi sebenarnya selera yang norak siapa yang norak? Orang Asia Tenggara itu orang Eropa. Kata orang Eropa, orang lo nyari putih, bawa putih aja udah bosan, gitu. Kata orang Asia Tenggara ngomong ke orang Eropa, orang lo buat coklat setiap udah biasa, lo biasa itu biasa aja coklat. Paham ya? Dunia itu kayak gitu. Dunia itu muter, yang di atas itu yang di bawah. Sekarang yang di bawah itu siapa? Dunia muter. Yang di atas siapa? Bagi yang di bawah, itu di atas atau di bawah? Sekarang kita di atas atau di bawah? Di atas ya di bawah ya di atas. Sekarang timur baratnya dunia itu sebenarnya di mana? Kan dunia itu muter. Amerika itu barat apa timur? Timurnya kita atau baratnya kita? Timurnya kita. Kalau kamu ke Eropa itu bukan ke barat, ke timur. Jadi itu timurnya kita. Tapi bagi orang Amerika kita timurnya kita ya timur-timuran kan. Jadi hidup itu muter gitu. Muter itu kan nggak bisa diapa-apain. Muter terus. Tergantung yang dipapakan yang mana. Mereka matok dia yang barat, ya udah kita yang timur. Kita balik juga boleh, dia yang timur kita balik bisa juga. Tergantung papakannya ada di mana.
Amin. Begitu juga betul. Orang rambut hitam ingin rambut pirang, jadi akhirnya orang rambut gelombang dilurusin, akhirnya dicatok. Yang lurus ingin digelombangi, dia hitam ingin putih, sampai mandi susu, mandi apa? Mandi kucing kan? Tapi yang putih ingin digelapin, makanya saunanya penghangatan yang coklat. Lalu berjemur ke matahari. Yeay, kata orang nelayan, udah dari kecil berjemur biasa aja kayak lo, gitu loh. Sampai jauh-jauh dari Eropa untuk berjemur. Kita dari kecil berjemur, memang nyari ikan. Bener nggak? Jadi yang orang siapa? Jadi maksud saya, hidup itu begitu, tergantung sudut pandangnya. Syukur itu adalah membangun sudut pandang yang positif, sehingga perkara sekecil apapun sangat bernilai. Kalau dalam bahasa dunia motivasi, syukur adalah membangun value yang sangat besar atas sebuah perkara sekecil apapun. Sekarang kita dikasih THR. Kalau kita bangun value tinggi, THR, insya Allah istriku penuh kasih sayang. Bagi-bagi nasi THR. Dan ini butuh reform yang besar, harus ada Allah. Nilainya tinggi ya jadi. Tapi kan THR mana kopi gayungnya? Ini istri dikasih duit banyak, teh lagi. Ada nilainya enggak? Kita ternyata tidak kasih nilai. Ya, istri begini, begini, nggak ada nilai. Tapi begitu kita, ya Allah, ini ada orang nggak pernah kita panik, mau sama gua, alhamdulillah. Ninggalin keluarganya, mau sama, alhamdulillah. Meninggalkan seluruh keluarganya demi aku, masya Allah. Betul ya kira-kira? Jadi kita akan bahagia sekecil apapun. Di konteks ini makanya orang sangat bersyukur. Itu yang satu pilihan. Tergantung kita memandang karunia ini seperti apa. Nah, ini yang menarik. Temuan terakhir Harvard itu kan Indonesia termasuk negara paling bahagia. Dan yang menarik, temuan kemarin saya lagi FGD ada data di Depok apa di Kota Mangkuan. Jadi orang-orang yang sangat bahagia itu yang penghasilannya justru 2 juta. Aku bilang ini unik temuan ini. Justru yang penghasilan di atas itu malah nggak bahagia. Di sini aku bilang ini letaknya variabel X yang nggak bisa diambil oleh para peneliti. Itu namanya agama. 2 juta. Kau syukuri, kau bahagia. Kan 2 juta berarti makannya bareng-bareng. Gak mungkin beda-beda kayak orang kaya yang semeja. Pasti makannya terbatas. Dan keterbatasan itu membuat bahagia. Serius, keterbatasan itu membuat bahagia. Begitu dilepas, kau gak bahagia. Kau itu baru bahagia sama istri, kalau istrimu terbatas. Kalau saya tanya, kalau istrimu tak terbatas, kau gak bahagia. Rumit. Benar. Saya tuh mencoba merenungkan. Agama ini kan batasi kita. Pembatasan itu selalu variabel kebahagiaan. Mau contoh, tolong makan tidak terbatas. Enak nggak? Begitu makan hanya ini dan pas lapar. Jadi kalau kau bisa makan apa saja, itu tingkat bahagianya tidak sama dengan yang makan terbatas. Aku hanya bisa makan lauk ini. Itu rasanya beda. Buktinya, Bro Sadino, dia mengatakan makan yang paling enak waktu aku bersama istriku makan di
di warteg yang agak utang-utang dikit itu. Loh, utang-utang dikit itu bahagia sih. Itu arah kos-kosan. Bu, pas. Kiriman. Salah. Apa itu? Nyatet. Lu nyatet sih nggak bisa. Cakep. Itu alhamdulillah bisa makan lah kau nyatet. Modal nyatetnya. Tapi kalau orang kaya bisa makan apa saja, ya normal aja. Jadi tergantung. Jadi syukur membuat. Jadi kalau hari ini kalau bersyukur atas suami, syukurilah. Alhamdulillah suami. Jangan tinggallah suami waktu waktu. Aku mau dari berondong aja lah. Ibu bapak juga syukuri istri yang dan nenek. Nenek dari gunanya habis. Bikin repot aja ini. Dulu sih kamu sekarang bangsat. Remaso. Ditambah PPO. Dulu PPO. Disyukuri. Ya, nomor 3. Kalau tidak syukur, insya Allah kau akan menikmati ibadah. Jadi Rasul menyebut ibadah dia yang sangat maksimal itu sebagai bentuk syukur. Kan ketika ditanya oleh Aisyah, kenapa demikian kuat sholat malamnya? Karena tadi apalah aku maaf dan syakur. Bukankah saya hamba yang pandai bersyukur? Jadi syukur itu membuat kau kuat ibadah. Itu betul. Sujudmu itu sujud syukur. Alhamdulillah. Makanya para ulama suka mengatakan kalau kau belum bisa menghargai karunia Allah, maka lihatlah yang tidak mendapatkannya. Jatuh. Kalau kau ingin menghargai karunia pasangan, lihatlah temanmu yang gak laku kawin itu. Ya, alhamdulillah, kamu terbatas kayak ini laku kawin. Ya kan? Padahal yang lain-lain, nah semua. Alhamdulillah, yang dikasih karunia anak betapa banyak ya. Sampai terus kita alhamdulillah melebar jadi anak. Sampai jumlahnya nggak sedikit. Ini agak ada data yang menarik ya, orang-orang yang secara ekonomi agak kurang, justru anaknya banyak. Dan yang ekonominya tinggi malah anaknya sedikit. Ini kembali-balik. Tapi itulah cara Allah. Jadi aku coba hikmahnya apa ya? Kenapa orang nggak punya cenderung anaknya banyak? Tapi kata dia, Ustaz lagi malah kita nggak jadi anak. Hiburan satu-satunya istriku itu. Lah orang kaya kan bisa hiburan ke Singapura, bisa hiburan ke mana? Kita hiburan ke mana? Satu-satunya ya istri dia udah jadi anak. Tapi betul Pak. Aku kemarin sekarang gini ya, kadang orang suka nyalain orang punya banyak, lu gak punya banyak anak. Aku nanya ke sebelah, Bapak pernah ngerasain gak punya? Makanya jangan ngomong. Orang itu tidak ada yang ingin gak punya, tapi orang gak punya itu punya cara bertahan hidup. Oh luar biasa cara. Dengan anak banyak itu bisa bertahan. Kenapa coba? Karena wajah anak membuat dia harus bertahan. Kalau nggak bunuh diri dia. Iya, anak itu cara bertahan hidup bagi orang gak punya. Lihat anaknya, ya udah nggak apa-apa, aku nggak punya. Yang penting anakku. Jadi masih dia bekerja demi anaknya. Kalau nggak ada, udah mati aja lah. Ngapain juga? Ada siapa-siapa? Saya anak yang cara bertahan hidup. Jadi karunia anak, karunia ini kan. Ya, tabilah keempat. Nah, ini yang paling tinggi. Yang Allah sebutkan, wa in tashkuru yardahu. Kalau kau bersyukur, Allah ridha. Jadi ridha Allah bisa diraih lewat jalan bersyukur. Bersyukurlah sebanyak-banyaknya, semoga Allah ridha. Amin ya rabbal alamin. Ada 3 jenis syukur, ada ini dapat sekali. Nanti kalau nggak cukup, kita lanjut pertemuan tahapan. Kan akad kelima kan tahapan kan?
Oktober, November. Yang pertama, ini tiga macam syukur atau tiga tingkatan syukur. Yang pertama, syukur atas karunia Allah yang kita sukai. Contohnya, kan ada banyak karunia yang kita sukai kan? Ya Allah, semoga nanti pas pulang itu istriku masak sayur asam sama ikan asin sama sambal. Bener, begitu masuk. Bu masak apa salad? Alhamdulillah, persis seperti yang kita. Namanya alhamdulillah atas yang kita sesuai dengan yang kita ingin. Kita semoga ya Allah anakku nanti terima di SMA X favorit sini apa? Terima. Alhamdulillah. Itu namanya mensyukuri karunia yang diberikan. Kalau kamu nyebut ini syukurnya orang biasa. Jadi rata-rata orang di sini bisa bersyukur. Makanya kalau ini nggak bersyukur, udah keterlaluan. Ini level 1. Kita naik nih level 2. Bersyukur atas karunia yang tidak kita suka. Nah, ini mulai ada pelajaran. Ini ngomongnya gampang, ngasih materi ngajarinnya Masya Allah. Tapi karunia bukan ujian. Contoh tadi, nanti semoga istriku masak sayur asam, ikan asin, sambal tempe. Ternyata sampai rumah, Bu masak apa? Belum masak. Terus aku makan apa? Nasi kemarin. Dingin enggak masih samanya? Enggak ada. Jadi enggak apa-apa. Makannya apa? Kemarin. Alhamdulillah. Ini karunia apa ujian ini? Karunia makan, betul kan? Jangan membedakan antara ujian sama karunia, cuma nggak kita suka itu beda. Ujian kayak sakit kayak apa? Ini karunia cuma kamu nggak suka. Kan nggak semua karunia kamu sukai, betul ya? Dapat nasi kemarin, tempe kemarin, tapi karunia nggak ini? Kita nggak suka. Alhamdulillah. Itu namanya mulutnya mulai dididik. Saya suka ngomong, mulut itu harus dididik, jangan liar. Kalau mulut liar, kamu akan jadi budaknya mulut. Mulut itu dididik sama agama. Ini syukur, hai mulut harus enak. Makanya rasa itu bisa diintervensi oleh agama, oleh ideologi. Ini karunia Allah, kamu harus enak. Nanti mulutnya enak. Tapi kalau nggak bersyukur, makan kayak gini, jadi makan enggak, marah-marah, iya malah. Pokoknya harus masak ikan asin. Ya Allah, mas sudah jam 1:30, ikan asinnya udah kabur. Ya udah kamu cari, awas ya, kamu nggak mau pulang nih lagi. Jadi kemana-mana gara-gara nggak makan ikan asin doang. Makanya kalau ngumpul kemana-mana. Sekarang kita bercita-cita semoga dapat istri yang begini. Dapatnya yang lain, syukur nggak? Ya. Jadi 54% orang tidak menerima pasangan. Itu data. Ini berarti banyak kufur atas pasangan. Sekarang bapak-bapak syukur atas pasangan sekarang. Ingin nanti di surga bersama istrinya sekarang atau istri baru. Ibu tak tanya, nanti ingin bersama pasangannya sekarang. Kan kalau orang soleh kan diketemukan. Atau mau suami baru. Ini menunjukkan mega syukur di sini berarti. Jadi khusus pasangan ini unik. Begitu kau tidak bersyukur, hari-harimu kecewa. Karena menemukan keinginan seorang calon pasangan di pasangannya itu bukan sesuatu yang mudah karena kita nggak nyetak, kecuali itu kita cetak. Aku
kan maunya istri itu yang begini. Ketemunya begini. Enggak. Aku tuh ya mau cari suami itu yang begini, yang soleh. Aku tuh pernah ketemu, ini ternyata itu. Akhirnya nggak dikasih kesalahan. Ini dosen saya. Ustaz, aku tuh maunya gini. Kan maunya apa? Gitu, mau dibantu. Yang soleh, Ustaz. Terus udah pinter. Terus ya jangan inilah. Cari cowok, cari suami. Gak nemu tinggi. Gak nemu nih Bu, susah. Ini gak nikah. Jadi menemukan pasangan ideal itu adanya di surga. Serius. Kalau kamu ingin pasangan ideal adanya di surga. Kenapa? Karena di dalam pasangan yang sekarang kau cintai itu selalu ketemu tidak idealnya sekali. Begitu ideal di matamu di awal, begitu dinikahi, ya ternyata begini ternyata. Kalau tidur orang, bakalnya banyak, dan lain-lain. Jadi kita harus bisa naik kelas bersyukur atas karunia Allah yang tidak kita sih. Jadi selera kita tata sesuai dengan kehendak Allah. Ini malah sudah luar biasa. Nomor 3, naik kelas lagi. Bersyukur kepada Allah tanpa melihat karunia-Nya. Apa? Bersyukur kepada Allah tanpa melihat. Kalau bersyukur di level 1, level 2 itu setelah diberi baru syukur. Dikasih aja lu syukur. Itu nggak dikasih, nggak bersyukur. Kita ini sebagai hamba Allah, dikasih nggak dikasih itu udah bersyukur. Kenapa? Kita udah dicipta oleh Allah, itu bersyukur. Kalau nggak kita jadi apa berarti? Ya kan udah jadi apa-apa, nggak dicipta. Kedua, dicipta jadi manusia, udah bersyukur, gak dicipta jadi kodok. Ya betul kan? Coba lah, kita punya otoritas apa untuk menentukan aku dicipta jadi orang BSD, orang Karawang. Ada otoritas kita? Terserah Allah dicipta jadi apa, jadi apa. Alhamdulillah kita jadi manusia, gak jadi kodok, betul gak kira-kira? Apalagi sekarang menjadi orang beriman. Jadi bersyukur kepada Allah tanpa melihat karunia lebih tinggi. Jadi namanya bersyukurnya kepada Allah, tidak melihat karunia. Kan ada bersyukur atas karunia Allah. Itu 1, 2. Sekarang ini aku bersyukur kepada Allah, nggak ada bahasa kali. Contohnya ini contoh pemahaman poin ketiga ini. Ada seorang wanita lama nggak ketemu pasangannya. Makna sering kerja, kapan jadi nanti nikah? Mama ingin punya cucu. Ya Allah mah nggak ada yang cocok. Ya Allah, saya tidak cocok. Terus di suatu pertemuan di alumni, ketemu teman lamanya. Apa kabar? Mana istrimu? Ngecek. Emang kan kamu pasanganmu 10. Dah itu masa lalu. Dan yang dia serius. Saya pikir kamu dari kapan kali. Emang kamu mana suamimu? Ngecek. Udah aja. Iya, kata mama kok nggak boleh pacaran. Kalau kamu serius, ya sudah. Iya serius. Aku juga nggak mau lagi. Capek. Gini aja begitu. Kasih Bu, kalau mau itu bercerita sama aku. Gini aja, kalau kamu serius, kasih aku tanda bahwa aku telah dapat calon suami dan besok. Oke. Apa ya? Nah, dia melihat ada pohon, ada kembang di ujung. Ini kembang itu kasih ke mama. Kembang daun lontar. Kasih aja. Taruh
Wah kira dia punya calon dan besok serius datang, dan itu temennya emang ya ibadah dari dulu, cuma nggak ketemu aja dulu. Dek girang banget, itu apaan? Taruh di lemari kaca yang bagus. Itu bunga apa di pinggir jalan? Ma, jangan lihat bukan jelek ini, lihatlah siapa yang memberi. Beri siapa? Jangan mantuk. Serius. Besok datang melamar, ini hanya bukti bahwa dia serius besok datang. Mereka bukan samping jalan. Apa dia? Ma, jangan melihat pemberiannya, lihatlah siapa yang sama kita. Jangan lihat pemberiannya, sekarang lihatlah pemberian yang memberi Allah. Selama yang memberi Allah, aku tuh suka. Dikasih ini aku suka, ini masih Allah. Jadi yang wanita tadi ini ilustrasi, gak lihat pemberiannya, tapi kan memberi calon suami yang besok datang suka. Ibu pernah kasih gitu? Belum. Mas, selama kamu ini bersamaku, aku gak akan melihat nafkah. Kamu kasih nasi yang makan, aku senang. Berat yuk. Kamu ajak tidur di atas tikar, aku senang. Berat. Itulah syukur hamba Allah di level ketiga. Nah di konteks ini nanti syukur sama sabar ketemu. Karena bisa jadi pemberian Allah itu namanya ujian. Kan pemberian Allah sebenarnya. Banyak syukur itu ujungnya sabar, sabar ujungnya syukur. Pemberian Allah kan bisa bentuknya yang sulit-sulit. Nah ini pemberian Allah. Pemberian Allah biasanya yang pas-pas. Dikasih pas. Nah bagi orang bersyukur di level ketiga ini, dia udah bersyukur. Selama yang memberi itu Allah, aku bersyukur. Ini ngomongnya, Insya Allah, semoga Allah mudahkan. Kita di level 1 aja udah bagus. Syukur naik ke level 2, udah naik. Nah nanti ibu-ibu ngetes aja suaminya, kasih makanan yang paling tidak dia sukai. Coba lihat mukanya. Bersyukur atau marah-marah? Tapi insya Allah ya, kalau kita bisa bersyukur kedua, itu luar biasa. Gak membuat repot. Mas makan ini sekian. Enak. Nah orang yang kayak gini jangan jadi tester, apa aja enak masalahnya. Kasih baju, namanya datang. Wah, aku suka. Bagi dia udah suka. Jadi emang dia sehari-hari itu bahagia. Gak ada yang jelek bagi dia. Punya orang tadi, punya anak tadi. Dek, ini makannya ini dek. Ya, kamu suka. Enak kan? Dek, uang satunya cuma 20 suka. Ya, apa? Coba gitu. Jadi membuat orang bersyukur itu membuat kanan kiri. Makanya rezekinya berlimpah justru. Gitu loh Pak Dri. Oke, karena udah waktu yang sangat kecil. Mungkin sampai di sini saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.